Saya coba dalam 4 struktur presentasinya, tapi saya akan coba speed up karena waktunya terbatas dan kita bisa diskusi lebih leluasa. Apa sih yang dimaksud dengan mohon izin, kenapa ini jadi hang? Sebentar. Masih jet lag, Pak Irwan. Iya nih. Ini laptopnya juga jadi ikutan jet lag nih. Sebentar. Jadi rujukan dari Oke. Definisi ini adalah saya ambil dari definisi yang ada di fatwa. Yang ingin saya tekankan dalam definisi ini adalah, Bapak Ibu sekalian, para DVS yang saya hormati, bahwa penawaran efek syariah melalui layanan urun dana yang selanjutnya disebut dengan penawaran efek syariah itu adalah sebuah mekanisme. Artinya apa? Dalam sebuah mekanisme itu berarti ada para pihak dan ada objek serta ada syarat. Nah, apa mekanismenya? Yaitu penerbitan efek syariah oleh penerbit. Ini harus dipahami Bapak Ibu sekalian, definisi penerbit berbeda dengan dalam konteks emiten. Jadi jangan sampai salah nanti pada saat mau membahas tentang layanan urun dana ini tidak digunakan istilah emiten, tapi istilahnya adalah penerbit kepada pemodal melalui layanan urun dana yang memenuhi ketentuan dan kriteria syariah. Artinya dalam sebuah definisi tersebut ada 5 hal penting yang harus kita pahami, yaitu 1, penerbit, 2, pemodal. Penerbit ini menjadi kunci penting karena layanan urun dana ini asal-muasalnya datang dari penerbit. Apa itu penerbit dalam fatwa ini? Adalah merujuk ke regulasi OJK, yaitu badan usaha yang melakukan penawaran atau menerbitkan efek syariah melalui layanan urun dana. Jadi dibatasin hanya melalui layanan urun dana. Kemudian pihak kedua adalah pemodal. Pemodal itu adalah investor atau pihak yang melakukan investasi pada efek syariah yang diterbitkan melalui layanan urun dana. Sama, definisinya dalam konteks layanan urun dana, semua transaksi antara penerbit dan pemodal harus melalui layanan urun dana. Nah, siapa yang mempunyai atau yang menyelenggarakan layanan urun dana itu, fatwa menyebutnya sebagai penyelenggara, yaitu badan hukum yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan urun dana. Bapak Ibu sekalian harus coba di-highlight bahwa kalau kita bicara penerbit menggunakan istilah badan usaha, sementara penyelenggara menggunakan istilah badan hukum. Nah, ini menjadi hal yang harus coba dipahami karena agak sedikit berdampak berbeda ketika nanti pada saat mengurai efek syariahnya. Nah, apa objeknya efek syariah? Surat berharga dimaksud dalam undang-undang yang memenuhi ketentuan dan kriteria berdasarkan prinsip syariah. Dan yang terakhir adalah si layanan urun dananya sendiri. Jadi ini key point-nya adalah layanan urun dana. Layanan urun dana ini adalah mekanisme pengumpulan dana masyarakat secara terbuka, jadi siapa saja bisa, untuk dijadikan modal usaha atau membiayai suatu bisnis yang menggunakan platform digital. Nah, ini key poinnya adalah platformnya harus digital. Jadi fatwa ini mendefinisikan layanan urun dana hanya melalui platform digital sebagai tools yang menghubungkan antara penerbit dan pemodal. Bagaimana konsepnya? Seperti ini. Jadi para pihak yang tadi ada di definisi, kalau kita petakan dalam sebuah mekanisme, maka Bapak Ibu sekalian akan melihat sebenarnya sangat sederhana. Di mana pihak pemodal itu berhubungan dengan pihak penerbit melalui penyelenggara. Tetapi karena ini adalah platform digital, maka si penyelenggara menggunakan sebuah platform digital yang disebut dengan layanan urun dana sebagai media
komunikasi atau penghubung antara pemodal dengan penerbit. Nah, karena penerbit pun harus mengkonversi kebutuhannya ke dalam efek syariah, jadi sebenarnya hubungan antara pemodal dan penerbit itu dalam konteks layanan urun dana adalah pemodal berinvestasi melalui efek syariah yang diterbitkan oleh penerbit. Sehingga dalam layanan urun dana itu yang muncul adalah objek dari efek syariahnya. Pemodal tidak bisa direct langsung ke penerbit, tetapi harus melalui efek syariah. Dalam hal ini, efek syariah yang menurut regulasi dan di fatwa sekarang ini dibatasin, hanya dua, yaitu saham dan sukuk. Nah, saham, sesuai dengan undang-undang, peraturan yang berlaku di Indonesia, hanya boleh diterbitkan oleh perusahaan terbatas. Sementara sukuk yang menjadi key point-nya, itu harus ada proyeknya. Jadi kalau sukuk, badannya itu terserah, bisa koperasi, bisa CV misalnya, itu menjadi bukan hal yang penting. Yang dikunci di fatwa ini adalah harus ada proyek sebagai dasar penerbitannya, dan nanti jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuknya harus menggunakan standar yang juga ada di fatwa sukuk. Jadi ini skema sederhananya. Nah, karena layanan urun dana sebagai key point-nya, maka dalam hal ini, si penyelenggara inilah yang nanti harus mendapat approval dari OJK. Karena fungsi utama penyelenggara ini selain penyelenggara, dia mewakili para pihak. Jadi Bapak Ibu sekalian, para DPS yang saya hormati, yang datang ke OJK itu bukan penerbit ya, tetapi si penyelenggara layanan urun dana. Sementara penerbitnya sendiri disetujui oleh si penyelenggara layanan urun dana. Nah, apa dasar penyusunan fatwanya? Sebenarnya ada 4 hal penting di antara hal-hal lainnya yang kita highlight di DSM MUI. Pertama adalah teknologi, jelas. Semua kita mengarah ke sana, apalagi saat terjadinya pandemik sekarang. Semua mengandalkan teknologi. Nah, dalam konteks ini, yang dimaksud dengan teknologi yang digunakan, yang kita sebut dengan platform layanan urun dana. Kemudian yang kedua, kita sudah punya fatwa DSM MUI nomor 117 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Nah, dalam fatwa tersebut tidak tercakup. Kenapa tidak tercakup tentang securities crowdfunding ini? Karena beda area. Fatwa 117 itu adalah IKNB, karena pembiayaan secara langsung, sementara kalau fatwa 140 ini masuknya area pasar modal, karena pembiayaannya harus melalui securities. Jadi harus ada efeknya sebagai objek untuk investasinya. Kemudian yang ketiga, ada kebutuhan pasar. Nah, sudah sangat tren sekali. Kemarin kalau tidak salah, Bapak Ibu sekalian dengarkan penjelasan dari Pak Ronald, itu sudah banyak sekali ragam jenisnya, gitu ya. Baik yang sosial maupun yang bisnis. Nah, apa dasarnya? Ini yang penting. Jadi gini, selalu pertanyaannya muncul ketika membahas fatwa 140 adalah apa definisi sahamnya? Apa definisi sukuknya? Nah, fatwa 140 ini mendasarkan definisi tersebut terhadap fatwa yang sudah ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, para DPS yang saya hormati, memahami fatwa 140 tidak lepas dari fatwa 135 tentang saham dan fatwa 137 tentang sukuk. Ini satu paket ya Bapak Ibu sekalian. Nah, tantangannya adalah untuk DPS ketika mendefinisikan saham yang di fatwa 135 untuk ukuran saham di pasar modal secara general, sementara nanti di 140 ini akan lebih kecil lagi. Nah, itu tantangan dari DPS. Bagaimana mendefinisikan sebuah fatwa 135 ke dalam 140 untuk sahamnya. Ini jangan lupa bahwa para penyelenggara itu sudah punya risk management sendiri. Nah, itu yang menjadi harus dijagain oleh DPS agar tidak menyalahi fatwa yang sudah ada. Konstruksinya seperti apa? Ini yang penting juga memahami fatwa, karena jika alur konstruksinya salah dipahami, maka potensi terjadi kesalahan dalam memahami isi fatwa akan sangat besar, Bapak Ibu sekalian.
Sebenarnya simpel saja. Fatwa 140 konstruksinya disusun oleh 3 hal utama. Jadi 3 hal utama ini saling berhubungan dan memudahkan Bapak Ibu sekalian jika ingin memahami salah satu hal yang ada di area tertentu. Misalnya, kalau Bapak Ibu sekalian ingin memahami apa itu layanan urun dana, maka dibukalah ketentuan layanan urun dana. Karena disitulah berisi tentang segala hal yang basic tentang fatwa ini yang berhubungan hanya untuk layanan urun dana. Tetapi jika Bapak Ibu sekalian ingin memahami ketentuan di fatwa ini tentang penawaran efek syariah, sudah disediakan khusus dan ada dipisah 2. Satu, untuk penawaran efek saham berbentuk syariah berbentuk saham. Yang kedua, penawaran efek syariah berbentuk sukuk. Kenapa dibedakan? Karena karakternya beda. Satu dari karakter produk, 2 dari karakter yang ditekankan penerbitnya, yang ketiga dari dasar fatwa DSN sebelumnya. Sehingga di fatwa 140 ini secara spesifik dipisahkan. Nah, jika ada satu lagi hal yang menarik di fatwa ini adalah karena regulasi membolehkan di regulasi tentang securities crowdfunding itu membolehkan adanya transaksi di secondary market atau mekanisme perdagangan efek syariah, maka fatwa ini pun mengakomodir. Gitu ya, meskipun di regulasi itu belum jelas banget bagaimana caranya. Kemudian para pihaknya pun juga belum clear. Di regulasi sudah ada cantolan besarnya, tapi nanti kita masih memerlukan definisi detail yang dikeluarkan oleh regulator. Ya. Tetapi fatwa ini sudah memuat tentang ketentuan mekanisme perdagangan efek syariah. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk memahami konstruksi fatwanya adalah seperti itu. Nah, sering muncul biasanya begini, akadnya apa? Gitu. Jadi fatwa 140 ini menggunakan akad apa? Secara jelas di fatwa ini disebutkan ada 3 akad yang digunakan untuk 4 area. Akad pertama yang paling utama sebenarnya adalah wakalah bil ujroh. Baik dari sisi penyelenggara berhubungan dengan pemodal, maupun dari penyelenggara berhubungan dengan penerbit. Nah, posisi penyelenggara adalah sebagai wakil, perantara. Gitu ya. Nah, ketika pemodal sudah berinvestasi dan dia menjadi bagian dari penerbit, khususnya untuk saham, maka akadnya adalah syirkah musahamah, karena sudah masuk kategori penyertaan modal. Ketika pemodal itu akan menjual saham yang dia miliki di pasar sekunder, maka akadnya menjadi buy. Ini akad yang ada di fatwa 140. Ini skemanya biar nanti Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan lebih gampang memahami di mana posisi akad-akad tersebut. Nah, inti dari fatwa 140 sebenarnya ini, skema penawaran efek syariah. Bapak Ibu sekalian harus dipahami istilah penawaran efek syariah, kalau kita memahami konsepnya secara besar di pasar modal, itu sering kita sebut sebagai area di pasar perdana. Jadi key point dari fatwa 140 ini adalah mengatur tentang transaksi yang ada di penerbit, investor, penyelenggara yang sebenarnya itu adalah area di pasar perdana. Sehingga skemanya menjadi menarik. Ya. Skemanya seperti ini. Jadi saya tadi di awal sudah bilang bahwa tanpa ada penerbit maka tidak akan terjadi transaksi di layanan urun dana sesuai fatwa. Karena jelas-jelas nama fatwa jadi penawaran efek. Artinya key point-nya, start-nya mulai dari penerbit. Jadi penerbit datang ke penyelenggara. Nah, istilah datang ini bukan ujuk-ujuk datang ya, bisa jadi penyelenggara nyari gitu ya. Di praktek nanti Bapak Ibu sekalian, bisa jadi penyelenggara nyari menemukan oh ini calon penerbitnya, kemudian di-approach. Tapi intinya penerbit datang ke penyelenggara, menyerahkan dokumen dan meminta penerbitan efek. Penerbit datang ke penyelenggara untuk mengajukan penerbitan efek syariah. Kemudian penyelenggara melakukan analisis, baik due diligence, segala macamnya. Meskipun di regulasi sudah ada standar besarnya, tetapi biasanya Bapak Ibu sekalian, para DVS yang saya hormati,
masing-masing penyelenggara itu punya risk management tersendiri, karena ini intinya penyelenggara harus me-assess si penerbit dengan sangat teliti, gitu. Karena itu akan menjadi meningkatkan resiko di pihak investor nanti. Jadi penyelenggara wajib melakukan analisis. Nah, ini tantangan untuk DPS nih. Ya minimal DPS untuk di securities crowdfunding ini sedikit memahami lah bagaimana cara menganalisis fundamental sebuah bisnis gitu. Kemudian penyelenggara nanti menjadi penerbit, wakil penerbit untuk berhubungan investor dan sebagainya. Termasuk administrasinya diselenggarakan oleh penyelenggara juga. Nanti setelah penyelenggara bilang oke, ini bisnisnya udah oke nih, kita akan tawarkan ke investor. Maka tahap kedua, si penyelenggara menawarkan ke investor. Nah, investor ini atau dalam konteks regulasi disebut pemodal, dalam konteks fatwa juga disebut pemodal, ini adalah mereka yang sudah membuka rekening di layanan urun dana yang dimiliki oleh penyelenggara. Gitu ya. Jadi sebenarnya harus dia punya rekening. Kalau dia belum punya, misalnya saya investor baru lagi lihat-lihat nih aplikasi dari si platform securities crowdfunding ini, ternyata oh ini menarik nih. Nah, dia harus buka akun dulu. Kenapa buka akun? Ya seperti kita yang lain-lain lah, Bukalapak atau apapun mau beli barang kan harus kita buka akun dulu untuk diregistrasi sama si penyelenggara. Nah, setelah itu maka investor tahap selanjutnya melakukan penyetoran dana investasi. Nah, ini yang menarik. Jadi karena ini adalah penerbitan efek, dalam konteks ini disebut penawaran efek, maka ada masa periode penawaran, Bapak Ibu sekalian, para DPS yang saya hormati, ada masa penawaran. Nah, selama masa penawaran, dana investor yang di-store itu masuk ke escrow account atau rekening penampungan sementara, di mana dana itu belum menjadi milik penerbit dan bukan milik penyelenggara. Dana yang ada di escrow account sebelum penawaran efek berakhir masih milik investor. Termasuk jika ada imbal hasil dari penyimpanan dana tersebut, itu masih milik investor. Karena selama penawaran efek itu ditahan. Nah, nanti setelah penawaran efek selesai, semua sudah beres administrasinya, semua sudah terpenuhi, maka si dana investor yang ada di account itu akan dipindahkan ke dana penerbit. Oleh siapa? Oleh penyelenggara. Ditransfer ke penerbit. Setelah itu maka efek syariah yang diterbitkan oleh penerbit akan dipindahkan menjadi ke investor sesuai dengan jumlah dana yang dibelinya, gitu ya, sesuai dengan dana yang di-store oleh masing-masing investor. Jadi seperti itu mekanisme penawaran efeknya ya Bapak Ibu sekalian para DPS yang saya hormati. Detailnya pasti lebih banyak. Masing-masing penyelenggara punya risk management tersendiri-sendiri. Tapi harus Bapak Ibu sekalian pahami bahwa semua harus merujuk ke Fatwa 140 dan regulasi OJK. Jadi pada saat nanti mereview risk management di masing-masing penyelenggara itu, Bapak Ibu sekalian harus menjadikan Fatwa 140 ini sebagai rujukan untuk sisi syariahnya dan regulasi OJK untuk sisi hukumnya. Satu paket ya Bapak Ibu sekalian. Nah, terakhir, karena di fatwa ini ada yang namanya mekanisme perdagangan efek syariah, maka saya ingin highlight, ini simple sebenarnya, seperti transaksi biasa saja, hanya melalui perantara, yaitu layanan urun dana. Jadi, kalau Bapak Ibu sekalian sebagai investor ingin membeli efek syariah melalui layanan urun dana ini, tinggal masukkan aja order beli, nanti cari yang pas. Kalau pas, maka akan ditransfer barang yang dibeli, uang akan disampaikan kepada si penjual. Siapa para penjual dan pembeli? Sama-sama investor. Maka disebut sekunduri kan, pasar sekunder. Itu sama-sama investor. Nah, bisa diselenggarakan
diselenggarakan oleh penyelenggara platform, misalnya saya pemilik platform A untuk penawaran efeknya, saya pun bisa menjadi penyelenggara untuk perdagangannya. Gitu. Tetapi bisa juga penyelenggara mekanisme perdagangan efek syariah dilakukan oleh pihak lain, itu dibolehkan. Yang harus diingat, makanya saya bilang para DPS, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jika menjadi DPS di penyelenggara layanan urun dana ini, mau tidak mau harus bisa memahami cara analisis dan termasuk cara menentukan harga wajar gitu. Sebenarnya standar itu. Definisi harga wajar itu sama semua di investasi apapun. Kenapa? Karena jika penyelenggara merangkap sebagai menyelenggarakan mekanisme perdagangan efek, maka harga wajarnya harus ditentukan oleh penyelenggara. Nah, di sini juga ada isu syariah kalau tidak hati-hati, ya, tentang harga ini. Terima kasih, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.